aja. Oke, selamat siang, salam, selamat pagi teman-teman semua. Sudah berhasil menyelesaikan tugas ya kemarin minggu kedua, yaitu tugas meresum. Mencari bukunya susah atau tidak? Mudah kan bukunya ya? Dapat Ibu mudah. Udah ya, ada di perpustakaan kan? Kemarin carinya di online Ibu. Oh, di online akhirnya, tapi bisa nemu ya bukunya ya. Katanya di perpustakaan ada gitu, makanya ini saya dipinjam dari perpustakaan kan berbagi dengan Buklarce. Jadi ini saya yang dipegangin duluan, baru nanti berikutnya Buklarce. Tapi sana apa-apa, teman-teman sudah punya pegangan. Jadi nanti kita ulas kembali seperti apa sistem ekonomi di Indonesia, itu sistem ekonomi Pancasila, begitu ya. Nanti dasarnya itu ada pasal berapa saja. Teman-teman rata-rata sudah berhasil meresum secara singkat. Oke, untuk minggu ini kita masih sama, yaitu terkait dengan sistem ekonomi di Indonesia. Mohon diperhatikan, mungkin juga tidak bisa lama, mungkin maksimal 1 jam saja ya hari ini. Sisanya nanti ada kuis seperti biasa, ada 3 pertanyaan untuk penanya tercepat. Tapi ini saya tidak bisa lihat siapa ini wajah-wajahnya. Astaga, tunggu sebentar, saya ulang lagi deh. Wajah ini muncul, tapi thumbnail teman-teman yang sering muncul nih. Mungkin harus di restart ininya apa namanya eh laptopnya. Tadi dipakai di ini sih di apa namanya di kelas ya tadi mungkin ada sedikit trouble. Oke, kita langsung masuk saja ya perkembangan sistem ekonomi Indonesia itu ada 2 era sebelum kemerdekaan dengan setelah kemerdekaan teman-teman. Kalau sebelum kemerdekaan ya itu ada di 3 era juga. Ada 3 masa. Pertama adalah masa Belanda gitu ya. Di situ ada paham merkantilisme yang masuk ya. Lalu ada juga di era Inggris penjajahan Inggris di 1811, 1816. Di situ kita belajar tentang tanam paksa ya. Kalau Telsel ada para buruh pribumi diminta untuk menanam tanaman tertentu oleh Inggris waktu itu yang menjajah Indonesia seperti tanaman jarak dan juga tebu untuk gula ya. Dan sistem ekonomi waktu itu selain tanam paksa ada sistem ekonomi liberal teman-teman karena Inggris kan menganut liberal ya. Lalu di era sebelum kemerdekaan masuk juga penjajahan Jepang, sistemnya sosialis ya. Sama yang seperti dilakukan Jepang saat ini. Lalu Indonesia merdeka tahun 45 juga ada 3 masa sebelum akhirnya direformasi menggunakan yang Pancasila sekarang. Jadi perjalanannya cukup panjang ya teman-teman. Yang kemerdekaan itu di Orde Lama, teman-teman. Di tahun 45 ke tahun 67 Indonesia itu masih merubah beberapa sistem tatanan pemerintahannya ya. Ada juga yang disebut Kasino Plan gitu, ada yang demokrasi liberal. Jadi sementara Indonesia masih belum Pancasila, waktu itu sempat Indonesia ada bau-bau liberalnya ya. Ada demokrasi terpimpin juga di Orde Lama. Orde Lama itu orde sebelum Pak Soeharto ya. Jadi eranya Pak Soekarno, Presiden Soekarno. Lalu ketika berganti dengan Presiden Soeharto di Orde Baru tahun 66 sampai tahun 98 gitu. Nah, di tahun ini menggunakan sistem ekonomi pintu terbuka liberal gitu ya. Banyak yang bilang ini liberal yang full ya sepenuhnya. Jadi Pak Soeharto itu sebenarnya banyak yang bilang seperti Barat ya, pemikiran ekonomi Barat ya. Lalu di reformasi, ada yang bocor, minta tolong di mute dulu ya suaranya. Di Orde Reformasi, di mana sistem ekonomi kita itu campuran. Ya, seperti yang minggu pertama saya jelaskan, kan ada 3 di dunia, terpimpin sosialis dan juga liberal. Nah, Indonesia yang campuran, di mana merumuskan sendiri yaitu ekonomi Pancasila, teman-teman. Nah, pemikiran-pemikiran sistem ekonomi sebelum akhirnya seperti sekarang itu ada beberapa tokoh, ya, ada beberapa tokoh. Oke, tokoh-tokoh ini adalah tokoh yang pertama ini mencetuskan tentang pasal ekonomi ya, teman-teman. Sistem ekonomi Pancasila itu yang pertama dibahas.
Nah, sistem ekonomi Pancasila ini adalah pencetus di awal ketika era reformasi itu oleh Pak Sri Edy Suarsono di tahun 85, di mana beliau ini punya pemikiran tentang hakikatnya dinamika yang ada di pasal-pasal UUD 45 itu perlu ditambahkan pasal yang terkait dengan ekonomi begitu. Jadi tidak hanya politik, hukum, kepemerintahan saja yang sifatnya negara sekali ya, perlu ada beberapa hal yang terkait dengan ekonomi kemasyarakatan. Sehingga oleh Pak Sri Edy ini dimasukkanlah pasal ekonomi ya dalam UUD 45 dan dicetuskan yaitu masuk ke pasal 33. Jadi ada ayat 2 yang beliau tekankan di situ ya tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi seperti BUMN, BUMD dan juga yang terkait dengan perusahaan pemerintah itu dipegang oleh negara atau dikuasai oleh negara begitu. Nah, ini merupakan objek vital di mana merupakan hal yang perlu diawasi ketat oleh pemerintah ya, seperti tambang gitu ya, minyak, BUMN itu ya, perusahaan-perusahaan yang milik negara yang kita ketahui sekarang. Oke. Lalu ada ketetapan MPR sendiri menyatakan bahwa Pancasila di tahun 78 ya, rapat MPR menetapkan Pancasila menjadi jiwa kepribadian serta the way of life-nya bangsa kita, bangsa Indonesia. Lalu ada lagi beberapa pemikir-pemikir di Indonesia yang sudah menyumbangkan tentang ide di pasal ekonomi dalam UUD 45, teman-teman. Karena ini kan ceritanya perkembangan ya, perkembangan era sebelum dan sesudah. Tapi ini jelas sesudah kemerdekaan, mereka masih terus mengisi kemerdekaan untuk supaya bisa menstabilkan tatanan pemerintah itu perlu ada beberapa aturan, kesepakatan bersama. Nah, pemikir pertama di sini ada Bapak Muhammad Hatta. Beliau ini selain Pak Sri Edy juga merumuskan yang pasal 33 tadi ya. Nah, pasal 33 ini mendasari Bung Hatta untuk menyusun apa ya istilahnya? Menyusun pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa Indonesia pernah ada di era penjajahan ya. Jadi punya pengalaman buruk kan karena dijajah itu tidak enak ya. Jadi tekanan bangsa asing terutama bangsa yang sudah maju, kita hanya sebagai bangsa yang diperas gitu ya. Nah, di sini karena sudah hampir ratusan eh, tahun begitu. Nah, akhirnya sempat Indonesia itu ada di ekonomi liberal kapitalis ya, benar-benar mirip seperti penjajah ya waktu itu karena memang warisan kan, sesuatu yang diwariskan memang susah ya untuk hilang. Jadi sempat dijalankan juga warisan dari para penjajah tersebut. Nah, penerapan sistem ini di Indonesia sebenarnya kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena jiwa Indonesia itu sangat cocoknya dengan hal-hal yang berbagi, lalu sifatnya saling tolong-menolong yang kekurangan gitu. Kalau liberal yang kaya betul-betul jadi yang kaya, jadi ketimpangannya semakin kentara ya. Seperti era Belanda, jadi ada area yang benar-benar kaya sekali, ada area yang tidak begitu. Lalu orientasi utamanya akhirnya di pasal 33 ini Bung Hatta memfokuskan pada masyarakat pedesaan, teman-teman, yang merupakan porsi besar dari masyarakat Indonesia gitu ya. Karena namanya negara baru berkembang, desa atau daerah perkampungan itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah perkotaan gitu. Makanya ekonominya adalah kerakyatan. Nah, sehingga harus menjalin kerjasama gitu antara sendi-sendi yang ada di komunitas masyarakat hingga bangsa-bangsa lain. Nah, fokus dari Pak Hatta untuk pasal 33 akhirnya dirumuskan ya. Ada ayat 1, ayat 2, ayat 3 di mana yang ayat 2 itu yang kita hafalkan bersama waktu saya SD dulu tahun 90-an ya di era Orde Baru. Kita harus hafal pasal waktu itu setiap hari Senin kita harus upacara di dalam kelas. Kita menghafal UUD 45. Jadi setiap anak itu karena saya milenial ya teman-teman. Jadi di tahun 95, 98 waktu itu presidennya masih Pak Bapak Soeharto kita wajib punya namanya buku saku UUD 45. Jadi kita menghafal pasal,
Dan yang paling kita hafal itu adalah pasal 33, ada ayat 2 yang memang dicetuskan ya tadi dengan Pak Sri Edi tentang objek vital atau yang apa harta yang istilahnya milik negara itu akhirnya harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan hajat hidup masyarakat banyak ya. Jadi dikelola oleh pemerintah negara untuk dibagi sama rata. Jadi itulah pemikiran di pasal 33 ayat 2 ya. Objek vital negara itu kalau sekarang bentuknya adalah perusahaan milik negara BUMN ya seperti Pertamina, PLN, Telkom gitu ya. Itu adalah aset negara, teman-teman. Ada pertambangan juga ada gitu ya. Ketika statusnya adalah perusahaan BUMN, dia merupakan objek vital milik negara yang pengelolaannya 100% oleh negara Indonesia asli, tidak ada campur tangan asing dan dikelola untuk kesejahteraan Indonesia. Nah, itu adalah pemikiran awal tentang pasal 33. Lalu sempat ada di tahun berikutnya ya, ketika kita liberal, itu ada pemikiran Bapak Wilopo, teman-teman. Di Bapak Wilopo ini sempat berdebat ya dengan Bapak Wijoyo Nitisastro yang ketiga ini gitu. Ya maklum di pemerintahan itu kan banyak orang pemikir sehingga untuk merumuskan aturan yang dipakai bertahun-tahun ke depan itu perlu didudukkan bersama. Jadi wajar ada pergantian-pergantian. Jadi Pak Wilopo ini memberikan ide tentang pasal yang lain ya, tapi masih berkaitan dengan ekonomi. Itu ada di pasal 38, teman-teman. Ini tentang UUDS ya. UUDS ini sebenarnya sama, dia ingin mengganti saja sih dengan 38 UUDS, tapi sebenarnya isinya sama dengan 33 yang sudah dirumuskan ya. Nah, di Bapak Wilopo juga punya arti ya bahwa tidak ingin ada sistem liberal lagi, tapi kok masih istilahnya seperti ini. Orang-orang setelah kemerdekaan itu ada dua kubu ya. Masih ada yang bau-bau liberal, masih ada yang terngiang-ngiang dengan warisan-warisan penjajah dari Barat karena merasa ada positifnya, sehingga banyak para pemikir-pemikir zaman dahulu yang di pemerintahan itu ya, teman-temannya Pak Hatta, Pak Soekarno itu ada yang berada di kubu Barat begitu liberal, tapi ada juga yang sosialis ya Pak Soekarno sendiri gitu ya, ada yang di kubu komunis, ada juga yang merasa harus buat baru lagi sendiri gitu. Tetapi ketiga kubu ini tetap pada akhirnya harus merumuskan satu dan bertemulah akhirnya membuat baru itu tadi yaitu ekonomi Pancasila. Sangat sulit teman-teman. Kita ada di bayang-bayang istilahnya penjajahan lama yang jelas sudah mungkin merasakan pahit, ada juga yang merasakan enak. Jadi otomatis ada yang namanya fanatisme dengan Barat itu wajar. Ada juga yang benar-benar ingin baru itu juga wajar. Tetapi ketika harus merelakan satu untuk dipakai seterusnya ini yang paling sulit ya. Makanya pemikiran mereka itu perlu kita hargai ya. Selain itu, cara mereka merumuskan dan kita gunakan bersama itu cukup panjang gitu. Inilah kenapa penting kita mengetahui perkembangannya begitu, teman-teman. Lalu pemikiran Pak Wijoyo Nitisastro itu juga ya, dia eh, istilahnya ingin menjadikan Pancasila juga dasar sebagai pasal ekonomi di situ, maka dia menyumbangkan pemikiran di pasal 27 ya. Dan ada sektor lain yaitu sektor swasta yang bukan milik negara ya. Ini berperan untuk pemerataan ke ekonomi dan juga diharapkan tidak menjadi sebuah pemerintahan, sebuah perusahaan yang eksploitatif atau mengeruk keuntungan gitu teman-teman ya. Dan perlu ada pengawasan oleh negara juga. Jadi Pak Wijoyo Nitisastro ini berfokus pada perusahaan-perusahaan swasta teman-teman. Kalau Pak Wilopo itu dengan Bapak Muhammad Hatta berfokus BUMN, sedangkan yang swasta itu Pak Wijoyo Nitisastro. Jadi jenis perusahaan kan banyak ya, ada yang milik negara, ada yang bukan. Jadi itu harus diatur oleh sebuah aturan pemerintah sehingga ketika mereka masuk keluar masuk gitu ya dari negara asing ke Indonesia itu harus ada aturannya, harus mengikuti aturan yang dibuat sehingga para pemikir negara ini membuat aturan tersebut gitu. Lalu ada Pak Mupianto di sini menyatakan bahwa setuju dengan sistem ekonomi Indonesia yang Pancasila dan jangan lagi ada
istilahnya bau kapitalis atau sosialis yang sebelum-sebelumnya ya. Karena masih hybrid, masih ada hawa-hawa liberalnya. Jadi kalau bisa ekonominya pure Pancasila dan kerakyatan begitu. Lalu dari situlah menurut Pak Mupianto, Pancasila sendiri itu harus bisa manusianya atau rakyatnya menyeimbangkan secara jasmani rohani ya, juga rasional dan moralitas. Jadi Pancasila ini sebenarnya filosofinya sangat banyak ya teman-teman. Dan menurut saya mata kuliah yang terkait dengan ekonomi Pancasila atau Pancasila sendiri itu harus ada di setiap semester harusnya ya, karena untuk kita bisa memahami apa sih makna bintang, apa sih makna rantai beringin itu penuh makna sebetulnya. Tapi kita sejauh ini sudah lupa, sudah hilang karena tidak pernah diinformasikan, tidak pernah dibahas bersama apa makna dari gambar banteng begitu. Apa makna padi dan kapas, bahwa kita tuh negara agraris dan kelautan ya. Dulu itu padi jadi kita pernah sebagai negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara, makanya gambarnya adalah padi gitu. Nah, ini filosofi yang tentu saja bisa menjadi penyemangat ekonomi rakyat sebetulnya teman-teman. Lalu ada pemikiran terakhir terkait pasal ekonomi di UUD adalah Emil Salim ya. Bapak Emil Salim ini juga menyetujui ya teman-teman tentang ekonomi Pancasila, tapi tepatnya ekonomi Pancasila ini adalah ekonomi pasar, sehingga di sini perlu ada sebuah perencanaan ya teman-teman. Menurut Bapak Emil Salim sendiri, harus ada keseimbangan ya di pasar. Jadi tidak bisa dikuasai oleh swasta 100% atau dikuasai oleh asing 100%. Jadi perlu ada sistem ekonomi yang sangat bergantung pada Pancasila itu sendiri, begitu ya teman-teman. Nah, oke, dari sini sudah bisa dipahami ya tentang pemikiran orang-orang terdahulu begitu yang ada di ini. Ini kita lewati saja, belum dihapus. Konsep sistem ekonomi. Nah, ini kita sedikit intermezzo. Ada yang namanya konsep demokrasi ekonomi ya di Indonesia itu. Konsep demokrasi teman-teman harus hafal. Kenapa disebut demokrasi? Karena kita sebagai warga Indonesia itu punya budaya dan juga karakter, harus bisa saling mendengarkan pendapat orang lain ya. Nah, konsep demokrasi ini kelanjutannya dari pasal 33, teman-teman. Nah, konsep ini ditafsirkan bahwa ekonomi Pancasila itu demokrasi ekonomi yang punya tujuan mensejahterakan masyarakat. Kenapa bisa dijadikan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat? Karena dianggap ekonomi Pancasila itu punya penafsiran ekonomi yang adil dan juga untuk apa istilahnya makmur bersama. Jadi harus ada pemerataan. Intinya Pancasila itu adalah untuk rakyat dan pemerataan perekonomian. Jadi kalau misalnya ada yang timpang gitu ya, perlu dibina atau diusahakan untuk kesejahteraannya naik kembali itu seperti apa, dibantu supaya tidak miskin sekali gitu, perlu dibantu ada pinjaman untuk usaha kredit misalnya seperti itu. Jadi tidak dibiarkan miskin terus miskin begitu ya, perlu ada uluran-uluran bantuan berupa kesadaran-kesadaran meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini yang dimaksud dengan praktek-praktek ekonomi Pancasila. Lalu ada konsep berikutnya itu KEPT, itu konsep ekonomi pasar terkelola. Nah, di sini maksudnya adalah perkembangan dari Pancasila itu sendiri ya. Jadi pasar itu perlu dikelola ya teman-teman. Karena pasar yang di sini adalah barang yang dijual ya, yang di masyarakat itu kan punya usaha. Jadi setiap masyarakat itu pasti ada yang punya bisnis, jualan kelontong, jual di pasar, atau punya usaha bikin sepatu, bikin kain tenun gitu ya, atau bikin tas, atau bikin kayu putih misalnya, disuling dikirim ke Jakarta, bikin makanan, kuliner. Nah, ini kita sebut sebagai pasar jual belinya masyarakat Indonesia. Nah, di sini maksudnya konsep pasar terkelola, jadi orang jualan di Indonesia itu perlu dibantu untuk meningkatkan daya saing. Jadi hasil produk mereka ini kalau bisa itu kualitasnya baik gitu, sehingga ketika dijual antar pasar dalam negeri atau luar negeri itu hasil dan kualitasnya tidak jelek, tidak memalukan ya, ada yang cacat atau yang asal dibuat. Nah, maksudnya seperti itu. Ada hasil pasar yang memang harus dipelihara, dikelola dengan baik ya, diperbaiki, disempurnakan gitu kan, didukung proses kemajuannya, lalu ada pengembangan juga cara para
pegawai dan sumber daya manusianya, lalu direstrukturisasi organisasinya, diajari cara mengelola orang-orangnya, bagaimana menjadi manajer yang baik, menjadi seorang akuntan yang baik ya, lalu melayani dengan baik bagaimana ya, diajari tentang pelayanannya. Nah, lalu bagaimana bekerja sama untuk permodalan dan sebagainya. Juga bagaimana untuk bertemu dengan pemerintah ketika membuat syarat-syarat untuk ekspor misalnya. Nah, itu perlu birokrasi yang cepat, juga tidak mahal atau efisien ya. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep ekonomi pasar kelola apabila berbasis Pancasila. Jadi kita saling mendukung ya di semua lini sektor bidang dan cara-caranya seperti tadi, tidak hanya mendukung jualan barangnya yang baik, tapi juga bagaimana memproduksi sampai menjual dan pelayanan bagaimana mereka melakukan ekspor, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu sih sistem ekonomi Pancasila ya. Nah, sistem ekonomi Pancasila itu kalau mau teman-teman salah apa nih? Loh, aduh, gambarnya hilang. Oke, nggak apa nanti kita ini lagi aja. Ada gambarnya sih sebenarnya, tapi karena mungkin error ya. Nanti kita informasikan lagi, saya ulang lagi aja minggu depan untuk diperbaiki dahulu ya. Nanti kita remind atau kita ingatkan lagi. Oke, pelaku ekonomi. Kita masuk dulu langsung ke pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi untuk di Indonesia itu ada 5. Tolong diingat ya. Ada 5 pelaku ekonomi ya. Pertama ada produsen, kedua konsumen, ketiga lembaga keuangan atau perbankan, atau juga bank itu kan ada Bank Indonesia ya, bank sentral dan juga bank yang daerah ya, bukan bank sentral, non bank sentral dan juga mungkin bank perkreditan juga masuk. Lalu ada pemerintah itu sendiri, pemerintah pusat yang di kementerian dan juga pemerintah di daerah ya kabupaten dan juga yang di kota-kota kecil gitu. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri, ini adalah negara lain atau bangsa-bangsa di luar Indonesia. Berikutnya mekanisme. Eh, oke, mekanisme. Untuk mekanismenya seperti apa sih kegiatan ekonomi yang sesungguhnya di kegiatan ekonomi Pancasila itu ya? Oke, ketika kita masuk reformasi, teman-teman, di eranya Pak Soeharto lengser ya, itu udah masuk era reformasi, di mana bukan Orde Baru lagi. Era reformasi itu ditandai presidennya adalah Bapak B.J. Habibie, karena waktu itu Pak Habibie pernah menjadi wakilnya Pak Soeharto ya. Pak B.J. Habibie menjadi presiden saat itu. Nah, itu sudah masuk era reformasi ya. Nah, ketika era reformasi inilah dicetuskan atau benar-benar sistem ekonomi Indonesia itu Pancasila. Tapi, yang benar-benar Pancasila itu, setelah Pak Harto lengser itu, sebenarnya ketika Muhammad Hatta itu pernah, ada pemikiran tentang Pancasila itu ya, makanya ada pemikir tadi Wilopo dan lain sebagainya. Tetapi untuk sistem ekonominya ternyata ketika praktek di Pak Soeharto itu masih liberal teman-teman ya. Jadi Pancasilanya belum terlihat walaupun ada simbol Pancasila itu hanya dipakai tetapi sistem ekonominya kita masih liberal ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk pelaku ekonomi di Indonesia tadi sudah ya produsen, konsumen, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat luar negeri ya. Untuk pemerintah, kita bisa katakan bahwa BUMN atau badan usaha milik negara itu juga masuk ya, itu juga masuk ke kegiatan untuk pemerintah sebagai pelaku ekonomi ya. Badan usaha milik negara itu juga masuk, badan usaha milik swasta juga masuk ya. Tetapi dia lebih ke sebagai produsen gitu. Lalu koperasi ada di sebelah mana ya? Koperasi itu kita bisa bilang sebagai lembaga juga, lembaga milik pemerintah ya, karena dia keuangan pemerintah ya. Koperasi ada di bawah pemerintah, bukan lembaga keuangan yang berdiri sendiri ya, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara kerja sistem ekonomi Pancasila. Jelas di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan juga asasnya adalah kekeluargaan, di mana ayatnya dari 1 sampai 4 itu ada di pasal 33 tentang perekonomian itu disusun bersama atas dasar kekeluargaan, perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, dan sebagainya ya, menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Memang sih kesannya ini kerakyatan sekali ya, karena Indonesia sangat luas negaranya.
banyak yang di desa terutama, sehingga perlu sistem ekonomi yang sangat merakyat. Nah, kenapa perlu dan apa tujuannya hingga dicetuskan untuk yang ekonomi Pancasila? Nah, di sini memiliki tujuan untuk kemakmuran. Jadi intinya kenapa ada sistem ekonomi rakyat? Karena untuk rakyat kembali, untuk rakyat supaya maju, kembalikan untuk rakyat lagi. Karena istilahnya rakyat itu adalah fondasi paling kuat ya yang ada di sebuah negara. Ibarat sapu lidi ketika satu orang berdiri kan hanya satu ya. Ketika banyak sekali ratusan ribu jutaan bergabung, lidi yang bergabung itu bisa diikat jadi satu tuh menjadi sesuatu yang lebih kokoh ya dibandingkan berdiri sendiri-sendiri. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan filosofi rakyat ketika bersatu, dia bisa mengalahkan sebuah dinding beton. Nah, ini yang dimaksud dengan filosofi kemakmuran rakyat. Nah, sumber daya yang dimiliki Indonesia itu masih dikelola tentu saja pemerintah walaupun oleh pihak swasta tapi tetap, pengawasannya ada di pemerintah ya teman-teman. Semaksimal mungkin itu dikelola dan diawasi pemerintah, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada lowongan pekerjaannya hingga wilayah yang, asing ya. Jadi ketika ada pekerja asing atau juga ada perusahaan asing masuk, semuanya harus dalam kondisi yang di-screening atau diawasi oleh pemerintah, begitu teman-teman. Nah, ini semua tujuannya adalah kembali untuk rakyat agar sumber daya yang ada di dalam negeri itu berkualitas ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, ini pertanyaan pertama untuk teman-teman semua. Nah, silakan ketikkan nama dan NIM cepat-cepatan ya di kolom komentar. Nanti saya cek ya di kolom komentar. Pertanyaan pertama, silakan ketik nama dan NIM gitu ya. Setelah itu teman-teman saya lihat siapa nih yang sudah berhasil ketik nama dan NIM berarti ingin menjawab soal nomor satu. Baru nanti open mic. Silakan. Oh, ada yang nomor satu nih. Indri. Kok hilang? Ayo. Loh, kok nama? Yuk, udah selesai kok teman-teman. Jadi, eh oh lah Kak ganti ganti Monica. Ya sudah, yang ya ganti bulan. Oke, yang sudah masuk silakan bisa dilihat semua ya teman-teman di kolom chat ya, kolom chat grupnya ada di Zoom. Loh, Monica tadi hilang Wulan. Oke, yang pertama ada Monica Purnamasari ya, silakan Kak Monica untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Pertanyaannya masih ingat tidak? Aduh, ini rusak deh punya saya. Harus di restart nih. Apa tuh? Oh ya, apa dasar dari sistem ekonomi Indonesia? Silakan Kak Monica mana ya boleh di open mic-nya dong. Ya ampun. Yuk, mana ya Kak Monica kok hilang? Silakan, silakan. Open mic, open mic. Dasar sistem ekonomi Indonesia apa ya? Ini udah selesai ya teman-teman. Kita 1 jam aja cukup ya. Nanti misalnya untuk menambah jam, saya akan berikan di pertemuan-pertemuan mau semester ya. Ya, kenapa ini? Suaranya kok hilang? Halo, Kak Monica, silakan. Sudah? Maaf Bu, tadi jaringan saya hilang. Oh Ini ya, oke. sama Silakan, silakan. jaring di tengah. Mhm. Oke, Ibu, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, Dasar dari sistem ekonomi Indonesia itu Pancasila. oke. Lebih tepatnya sistem ekonomi Pancasila atau SEP.
Oke, pasal berapa nih yang mendasari ada tentang ekonomi di situ? Kalau di UUD 45. Pasal pasal 33, Ibu. Oke, terima kasih Kak Monika Purnamasari. Jadi lengkapnya adalah dasar sistem ekonomi Indonesia itu ada dua ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 ayat 1 sampai ayat 4. Gitu ya. Pancasila Ya. dan UUD 45 di pasal 33 ayat 1 sampai 4. Oke, terima kasih Monika. Yuk, Terus, kita Ibu. ya lanjut ya. Yang pertanyaan kedua sama, nanti ketik nama dan NIM. Langsung saja nama Anda, tidak perlu nama titik dua. Langsung nama Anda, langsung NIM gitu aja ya. Nama, langsung NIM. Oke, yuk kita lanjut. Yang pertanyaan kedua. Ya ampun, nih error melulu. Pertanyaan kedua. Wah, loh. Pemikiran Muhammad Hatta terkait sistem ekonomi itu pemikiran apa ya? Gitu ya. Pemikiran apa nih yang tadi dia menyumbangkan pemikiran di sistem ekonomi Indonesia itu tentang apa gitu. Nah, oh Andrea dulu, Andrea. Baik, Ibu. Ya, Saya silakan. akan menjawab pertanyaannya. Mhm. Pemikiran Muhammad Hatta terkait dengan sistem ekonomi Indonesia itu yang pertama, kan Bapak Muhammad Hatta kan sempat kan merasakan bagaimana penjajahan oleh Hmm. penjajah-penjajah sebelum-sebelumnya dengan sistem ekonominya mereka. Karena itu, Bapak Muhammad Hatta ini lebih berfokus kepada eh, sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dan berfokus pada masyarakat perdesaan karena waktu itu Indonesia kan baru merdeka. Jadi kebanyakan masyarakatnya masih masyarakat perdesaan sehingga ekonominya ekonomi kerakyatan yang dimana setiap aspek-aspek atau komunitas yang ada dalam negeri maupun luar negeri itu saling bekerja sama. Kemudian harta milik negara dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat yang dibagi rata. Contohnya seperti pada badan usaha milik negara. Oke, terima kasih. Betul sekali ya. Jadi pemerataan pendapatan dan untuk rakyat begitu ya, kurang lebih. Dan juga dia berhasil mencetuskan pasal berapa tadi? Pasal 33 gitu ya. Oke, terima kasih. Oh ya, nanti untuk teman-teman yang apa namanya berhasil menjawab, mohon untuk ketik ulang nama dan NIM di grup ya, supaya tercatat dan ada histori, supaya tidak hilang. Nanti saya kalau ngecek kembali, oh di pertemuan pertama yang berhasil menjawab, ada 3 orang gitu ya. Ketik nama dan NIM kalian di grup kelas di mata kuliah Sistem Ekonomi Pancasila ya. Oke, ada satu lagi. Terima kasih ya. Jadi sudah berhasil menjawab. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan ketiga. Oke, Pak. Ini saya mencoba untuk pakai ini saja sih. Dan kok ya error segala macam. Baik yang ketiga ya. Kita jaringan apa ya? Tiba-tiba hilang muncul. Udah muncul ya. Coba pakai ini saja. Yo, present yo. Tapi wajah kalian di saya tidak terlihat ketika saya bikin slide share ini ya. Oke, yang ketiga. 5 pelaku ekonomi. Sebutkan 5 pelaku ekonomi ya di sistem ekonomi Indonesia atau di sistem ekonomi dunia juga sama ya. 5 pelaku ekonomi. Dan menurut Anda, versi Anda sendiri, mana yang punya pengaruh paling besar dari kelima pelaku tersebut itu siapa? Kenapa dia sebagai pelaku ekonomi yang punya pengaruh besar? Ya. Ini ada seorang penjual ya, penjual sayur di pasar, teman-teman. Ini juga pelaku ekonomi. Silakan sebutkan nama dan NIM di kolom. Nanti saya lihat siapa yang duluan muncul gitu ya. Oke, mari, mari, mari.
Oke, Mariska 1356 baru baru Imitatoris Kristiani. Aduh, barengan loh. Kristianika aku bareng dengan Mariska, tapi yang muncul di chat adalah Mariska ya, teman-teman ya. Bisa lihat ya, Mariska. Oke. Jadi ada 3 Monica, Andrea, dan Mariska. Silakan, Mariska Melvian. Yuk, open mic-nya. 5 pelaku ekonomi, sistem ekonomi Indonesia. 5 pelakunya siapa? Terus pilih salah satu yang menurut Anda itu punya pengaruh paling besar ya. Mariska ada atau kalau tidak ada kita lempar ke teman yang berikutnya ya. Ada tidak? Kalau tidak hangus nih. 1. Kasihan nih hangus nih Mariska. 2. Sudah ada kayaknya ya. Sepertinya tidak ada teman-teman. Mariska mungkin hilang. Oke, 3. Ya, sayang sekali. Oke, kita lanjut ke Imitatoris Kristiani Kaku. Ada? Ada, Ibu. Oke, silakan. Kristiani Kaku, 5 pelaku ekonomi, silakan. 5 pelaku ekonomi, yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, yang ketiga ada lembaga keuangan, Betul. yang keempat ada pemerintahan, Yes. dan yang kelima ada masyarakat luar negeri. Ya. Pilih satu yang menurut Anda punya pengaruh paling besar di sistem ekonomi. Yang punya pengaruh paling besar adalah pemerintahan, Ibu. Pemerintah, kenapa? Karena pemerintahan lebih memiliki kuasa Hmm, untuk mengambil keputusan dalam sistem ekonomi ya, suatu. oke. Punya kuasa dan punya istilahnya punya daya atau pengaruh dalam mengatur ya para pelaku ekonomi yang lain gitu. Jadi mungkin bisa jadi pemerintah itu pelaku ekonomi yang paling utama karena dia mengatur produsen, konsumen, masyarakat luar negeri gitu ya. Mengatur lembaga keuangan juga, teman-teman ya. Oke, good, very good. Oke, itu teman-teman yang sudah dijelaskan. Silakan 3 nama yang tadi sudah berhasil menjawab, Monica, Andrea, dan Kristiani untuk mengetikkan kembali nama Anda di grup ya, nama dan NIM-nya ya. Oke, supaya saya bisa data. Jadi nanti kalau di sini kan takut hilang, saya lupa nanti kalian tidak dapat poin eman-eman ya, sayang ya. Oke, silakan nanti ketik ulang lagi nama Anda di grup supaya kita bisa pantau kembali, saya bisa rekap ulang lagi. Oke, itu tadi ya 3 pertanyaan. Nah, ini saya mau sebagai closing ya. Loh, hilang. Tunggu, tunggu, tunggu. Saya mau sebagai closing. Kok tidak ada, tidak muncul. Betul hilang nih. Iya, betul hilang. Aduh, ya sudah, ya sudah. Besok kita ini lagi saja. Aduh, kita kembali ingatkan lagi teman-teman. Oke, kita closing saja ya. Mohon maaf mungkin tidak bisa sampai full terlebih dahulu. Nanti kalau mau mid semester baru kita berikan beberapa kegiatan diskusi untuk menambah beberapa jam yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan kembali begitu ya. Oke, jadi hari ini teman-teman kita belajar tentang perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Ada sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di sebelum kemerdekaan itu ada 3 era ya, ada era penjajahan. Setelah kemerdekaan juga ada 3 era, ya Orde Lama, Orde Baru, dan juga Reformasi. Yang kita gunakan adalah hasil pemikiran dari era setelah Reformasi, di eranya Pak B.J. Habibie itu kita menggunakan ekonomi Pancasila di mana dasarnya itu selain Pancasila ada UUD 45. Jadi kalau teman-teman bingung, Bu, mana dulu Pancasila atau UUD 45? Nah, sebetulnya pencetusan pertama itu di Pancasila, ya.
ada di pasal yang ekonomi kerakyatan tuh nomor 5. Tadi slide-nya nggak muncul, harusnya ada tadi, mungkin error ya. Jadi kenapa disebut Pancasila tuh nanti kelihatan kenapa gambarnya padi, kenapa gambarnya kapas, itu ada di situ ya 4 dan 5 ya teman-teman. Atau semuanya ada cara. Jadi cara melakukan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila itu apa, dasarnya mana, moral dan juga yang moral ada yang mana gitu, ada simbolnya ya teman-teman. Nanti saya informasikan lagi untuk jelasnya minggu depan karena ini ada beberapa problem gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi jangan lupa pasalnya di pasal 33 di UUD 45 ayat 1 sampai 4. Mungkin yang harus teman-teman ingat itu di pasal tertentu ya, pasal 2 dan pasal 3 begitu teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa silakan untuk apa namanya? Absensi terlebih dahulu ya. Absensi terlebih dahulu supaya tidak lupa. Nanti dari absensi di Google Classroom saya rekap menggunakan Siadik Nona. Jadi dari Google Classroom, siapa yang berhasil untuk klik hadir atau ada yang izin, silakan. Nanti saya akan masukkan ke Siadik Nona untuk menyingkat waktu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Selamat melanjutkan Siang, aktivitas. Ibu. Selamat siang, terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Oke.